Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan teman-teman, saya dari mata kuliah Seminar Literatur, judul dari makalah dan karakterisasi membran molekuler imperatif polimer atau MIP sebagai penyerap kolesterol. Eh, dan perkenalkan saya sendiri Nadia dengan NIM 18036016. Langsung saja kita mulai dari bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Saat ini, masalah kesehatan telah bergeser dari penyakit infeksi degenerasi yaitu hiperkolesterol. Hiperkolesterol ini adalah suatu kondisi di mana jumlah kolesterol dalam darah melebihi batasan normal akibat ketidakseimbangan asupan makanan dan sintesis pada tubuh kita. Dalam segi kimia, kolesterol ini merupakan senyawa kompleks yang diproduksi oleh tubuh dengan berbagai fungsi, antara lain yaitu membuat hormon korteks adrenal, vitamin D, membuat garam empedu, dan membantu usus penyerapan lemak. Tetapi kolesterol dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan aterosklerosis yang pada akhirnya mempengaruhi jantung koroner. Penentuan kadar kolesterol ini perlu adanya sampel serum dalam hal pengendalian kesehatan terhadap jumlah kolesterol agar tidak melebihi ambang batas yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Ada beberapa metode yang dipakai dalam analisa kolesterol ini, yaitu metode spektroskopi FTIR dan spektroskopi UV atau UV visible. Metode spektroskopi FTIR ini merupakan metode analisis karakteristik fisik berdasarkan prinsip getaran molekul yang menunjukkan adanya gugus fungsi sebagai suatu senyawa dapat diidentifikasi dengan jelas. Metode analisa kolesterol yang sederhana selanjutnya yaitu spektroskopi UV vis, karena biaya operasi yang rendah dan mudah digunakan, dan metode ini juga memiliki kelemahan yaitu dapat minimalkan matriks interferensi pada jumlah pelarut yang digunakan cukup banyak dan menggunakan reaksi Liber-Burchett atau LB, atau disebut dengan metode kalorimetri. Yang selanjutnya yaitu MIP. MIP ini atau polimer tercetak molekul merupakan salah satu metode pemisah yang banyak digunakan, karena pada pemisahannya MIPS ini telah mencetak molekul target sehingga bisa digunakan lebih efektif dan spesifik. Metode MIP ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan selanjutnya yaitu metode MIP. Metode MIP ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan cetakan yang spesifik terhadap analit dalam sampel. Pada akhir proses, molekul template dilepaskan kembali membentuk rongga yang mirip dengan molekul template sebagai analit yang kemudian digunakan untuk absorpsi molekul analit berdasarkan ukuran dan sifat fisik yang mirip dengan yang terbentuk. Keunggulan dari metode MIP ini adalah memiliki yang paling utama yaitu memiliki selektif yang tinggi untuk template yang digunakan dalam pencetakan, selain MIP yang murah dan proses pembuatannya yang sederhana. Tujuan dari judul ini, yaitu penelitian ini, makalah ini, yaitu menjelaskan pengaruh mengkonsumsi buah alpukat terhadap kadar kolesterol total dalam pasien hiperkolesterol. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama dapat memberi informasi mengenai sintesis MAPS sebagai media penyerap kolesterol dalam darah. Yang kedua, sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya terkait dengan MAPS. Yang selanjutnya yaitu bab 2.
bab 2 ini menjelaskan tentang kolesterol. Kolesterol ini yaitu salah satu komponen lemak atau salah satu lipid seperti yang kita ketahui. Lemak merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kolesterol secara terus-menerus dibentuk dan disintesis di dalam hati atau liver. Makin tinggi kadar kolesterol, maka akan semakin tinggi pula proses aterosklerosis berlangsung. Yang selanjutnya yaitu MIPS. MIPS merupakan suatu teknologi yang modern yang dapat digunakan untuk memperoleh bahan absorpsi yang mempunyai sifat reseptor buatan, yang mana sisi pengikat termuat dalam proses polimerisasi dengan bantuan molekul target, yaitu template. Template MIP ini memiliki beberapa polimer pengikat molekul. Yang pertama yaitu template. Template bisa membentuk banyaknya monomer yang akan terikat dan terlibat dengan molekul templatenya. Biasanya jumlah monomer ditambahkan secara berlebih pada jumlah mol template untuk mendorong pembentukan kompleks. Yang kedua yaitu monomer. Monomer ini yang bagus dipakai untuk mensintesis MIPS yaitu silika, karena silika sangat stabil di suhu ruang dan memiliki kemampuan yang bagus dalam membentuk ikatan hidrogen serta donor dan aseptor proton yang ikatan hidrogen tersebut. Yang ketiga yaitu fotopolimerisasi. Fotopolimerisasi ini merupakan proses pembuatan polimer yang menggunakan sinar ultraviolet atau UV dalam proses polimerisasinya. Yang keempat yaitu metode sonikasi. Metode sonikasi ini merupakan metode yang menggunakan gelombang ultraviolet dengan frekuensi lebih dari 20 km/Hz. Salah satu manfaat dari ekstrak menggunakan gelombang ultrasonik ini adalah untuk mempercepat proses ekstraksi. Proses ekstraksi dengan pembuatan ultraviolet menyebabkan senyawa organik yang pada tanaman dan biji-bijian dengan menggunakan pelarut organik dapat berlangsung terlebih cepat. Selanjutnya yaitu instrumen yang dipakai yaitu spektrofotometer UV vis. Spektroskopi UV vis ini merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Semua metode ini berdasarkan pada serapan sinar oleh senyawa yang ditentukan. Sinar yang digunakan adalah sinar semonokromatis yang mungkin. Prinsip kerja dari spektrofotometer ini adalah saat sumber cahaya dihidupkan, cahaya yang berasal dari sumber tersebut akan mengenai monokromator yang berfungsi mengubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis sesuai yang dibutuhkan oleh pengukuran dan kemudian cahaya yang telah difilter memasuki sampel sel yang di dalamnya terdapat sampel dan kemudian sampel akan menyerap cahaya tersebut dan mengalami absorpsi.
yang kedua yaitu spektroskopi FTIR. Ini adalah salah satu instrumen yang merupakan prinsip spektroskopi. Spektroskopi adalah spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektrumnya. Spektroskopi inframerah berguna untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak puncak-puncak. Selain itu, masing-masing kelompok fungsional menyerap sinar inframerah yang pada frekuensi yang unik. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 yang pertama yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang saya lakukan yaitu penelitian sintesis dan uji karakterisasi MIPS dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Padang. Objek penelitian yaitu MIP kolesterol, hasil sintesis dan karakterisasi. Alat dan bahan dapat dilihat dari PPT. Kemudian yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan MIP membran. Prosedur kerjanya yaitu mencampurkan kolesterol sebanyak 0,002 gram asam metakrilat atau MAA sebagai monomer sebanyak 3,39 ml. Selanjutnya etilen glikol dimetakrilat atau EGDMA sebagai pengikat silang sebanyak 6,30 V2-fenil acetofenol atau DMPP 0,06 gram. Selanjutnya disindikasi pada waktu 10 menit. Selanjutnya dituangkan ke dalam petri dish yang telah diisi aqueous. Selanjutnya dipolimerisasi menggunakan sinar UV selama 300 detik atau 9 menit di dalam aliran gas nitrogen secara terus-menerus. Yang kedua, uji penerapan membran MIP terhadap kolesterol dan optimasinya. Langkah yang pertama yaitu ekstraksi kolesterol dari analisa membran MIP. Hasil MIP diambil sebanyak 30 mg lalu direndam ke dalam larutan 10 mili asetonitrit selama 24 jam. Terus langkah selanjutnya membran MIP diuji dengan FTIR. Yang kedua yaitu analisa penyerapan kolesterol MIP dicampurkan ke dalam 3 mili kolesterol dengan konsentrasi 10 ppm selama 24 jam. Lalu dikeringkan dan dikarakterisasi dengan 3 yaitu optimasi penyerapan membran MIP terhadap kolesterol. Langkah yang pertama, menyusun kurva kalibrasi kolesterol. Sebelum membuat kurva dibuat dengan mencampurkan asam asetat anhidrat dengan perbandingan 20:1. 1, 5, 10, 30, 50, 100, 250, 500, 750, dan 1000 ppm dalam larutan induk 1000 ppm. Selanjutnya, menambahkan 4 mili reagen LB pada masing-masing konsentrasi tersebut. Yang kedua yaitu penentuan jumlah kolesterol optimal untuk membran MIP. Diambil 100 gram membran MIP dengan jumlah kolesterol optimum dengan dimasukkan ke dalam masing-masing 3 mili larutan kolesterol yang dengan variasi waktu perendaman yaitu 30, 40, dan 55 menit. Lalu MIP dipisahkan dari larutan membran, kemudian ditambahkan reagen LB. Kemudian kadar kolesterol yang dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.